meminimalkan kasus penggelapan pajak. Amnesti itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul, karena dia akan pikir 2 tahun lagi atau amnesti lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom menurut saya sih tidak terlalu appropriate. Dia terlalu pas lah. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, koleksi yang betul. Kalau ada salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang fair terhadap membayar pajak. Dan kalau udah punya duit ya dibelanjain kira-kira gitu. Dah. Di dunia. Yang pertama periode 2016-2017 diikuti sekitar 956.000 wajib pajak dengan uang yang terkumpul sejumlah 114 triliun rupiah. Teks amnesti yang kedua tahun 2022 diikuti sekitar 247 wajib pajak dengan uang yang terkumpul mencapai 60 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim TV dan Majelis Umum PBB ke-80, Prabowo menyampaikan sejumlah isu, salah satunya kemerdekaan Palestina. Pastikan compliance atau kepatuhan industri PVML di Indonesia. Baik Mbak Safina, jadi memang salah satu amanah untuk kami adalah melakukan pengawasan. Di samping tadi ada pengawasan tentu saja dengan sumber daya yang kita miliki, dengan SDM yang ada kita melakukan itu. Dan kita juga mendorong industri melakukan langkah-langkah untuk mencegah misalnya fraud, mencegah kemudian yang hal-hal yang tidak konsisten kita kelola, menjadi risiko yang lebih baik. Ini kita dorong sekali. Mengapa demikian? Kalau misalnya industri bisa membentengi diri mereka dengan manajemen risiko yang baik, tata kelola yang juga baik, ini akan meminimalisir adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang misalnya fraud itu bisa dicegah lebih dini. Jadi dari sisi kami, kita juga ada early warning system, dan kita juga semakin mengandalkan teknologi informasi semakin kuat dan bisa melayani publik dengan lebih baik. Baik, menurut OJK apa saja Pak tantangan dan peluang yang dihadapi industri ini dalam mencari pendanaan di era seperti ini Pak? Jadi betul sekali Mbak Safina, tentu saja karena berbeda dengan misalnya industri perbankan yang bisa mengumpulkan dana deposito tabungan giro, kemudian menyalurkan menjadi kredit. Kalau di kami bukan demikian. Jadi perusahaan pembiayaan misalnya itu sumber dananya adalah dari perbankan, dari kredit. Atau misalnya mereka menunjukkan surat berharga ke perbankan atau dari bank sendiri. Jadi kita tentu saja pembiayaan investmentnya itu karena kan sumber dananya lebih murah. Sehingga untuk memperluas sasaran pembiayaan akan lebih besar juga. Karena tentu saja masyarakat senang ya dengan suku bunga yang lebih kondusif itu. Nah, ini kita jadikan semacam kesempatan